Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di sini dengan saya Muhammad Tanuwijaya dari kelas 11 DKJB. Di sini saya ingin mempresentasikan pembelajaran teknologi layanan jaringan yang berjudul komunikasi data. Pengertian komunikasi data ialah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komponen utamanya, komunikator. Komunikator ialah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan. Komunikan ialah orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan. Pesan berisi dari suatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Media. Media ialah alat menghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Efek ialah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi di dunia. Dalam dunia perkembangan teknologi, komunikasi itu sendiri tidak lepas dari sejarah yang lebih telah dilalui oleh para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi. Pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, teknologi komunikasi mulai diciptakan oleh manusia. Manusia sudah mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk, serta isyarat asap sebagai alat memberi peringatan terhadap bahaya. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang, mulai dari menggunakan burung merpati, telegraf, telegram, surat menyurat, hingga email, dan kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman sendiri, khususnya dalam dunia teknologi, komunikasi terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah sampai era modern, seperti saat ini. Pada zaman modern, seperti saat ini, teknologi komunikasi sangat cepat mengalami perkembangan yang semakin canggih, yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi, sehingga membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal dalam aspek kehidupan. Perkembangan teknologi komunikasi data. Yang pertama dari 1416, menggunakan merpati. Digunakan untuk mengirim pesan sekitar kerajaan orang Romawi, menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militernya. Pada tahun 1837, telegraf. Telegraf ialah alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Pada tahun 1876, menggunakan telepon. Telepon pertama kali digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok. 1920. Telegram. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegram. Telegram ini tarif mengirimnya lebih murah dari telepon, meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca. 1973. Handphone, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Elemen komunikasi data. 1. Pengertian. Pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Kedua, penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Ketiga, bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Keempat, ialah transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirim dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog, agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima, encoder. Encoder adalah alat
atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh si penerima. 6. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh si penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi ialah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim atau kepada si penerima. Kedelapan, protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama adalah pengetahuan. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan mencakup dua aspek, pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Ketiga, persepsi. Persepsi ialah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Keempat, peran dan hubungan. Peran dan hubungan di sini memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Kelima, lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh dalam komunikasi. Yang keenam, emosi. Emosi ialah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Ketujuh, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Kedelapan, jenis kelamin. Jenis kelamin, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran kisaran 0 dan sampai 1. Simple, half duplex, full duplex. Simplex sendiri komunikasi satu arah, di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan. Contohnya adalah TV dan radio. Half duplex, komunikasi antar dua arah tetapi secara bergantian. Contoh adalah walkie-talkie. Full duplex, komunikasi dua arah, di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan. Contohnya adalah telepon. Transmisi serial dan paralel. Perbedaan antara transmisi serial dengan paralel adalah transmisi serial mentransmisikan satu bit dalam satu waktu, sedangkan transmisi paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Teknik baseband dan broadband. Teknik baseband bisa didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Sedangkan teknik broadband bisa didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog radio frekuensi RF yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Perbedaan baseband dan broadband ialah baseband digunakan untuk jaringan area lokal dalam satu lokasi, sedangkan broadband di sisi lain adalah transmisi data bandwidth luas yang menghasilkan frekuensi pembawa analog yang membawa banyak sinyal digital atau beberapa saluran. Generasi jaringan seluler. Generasi pertama. Hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah low speed dan suara sebagai objek utama. Contoh NMT Nordic Mobile Telephone dan AMPS Analog Mobile Phone System. Generasi kedua dijadikan standar komersial dengan format digital.
kecepatan rendah menengah. Contoh GSM dan CDMA 2000. 1x RTT antara generasi kedua dan generasi ketiga sering disisipkan generasi 2,5, yaitu digital kecepatan menengah hingga 1050-150 kbps. Generasi ketiga, digital mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, high speed, dan aplikasi multimedia untuk pita lebar broadband. Contohnya WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2001X 1X VDO. Generasi keempat, 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 2000, dapat memberikan kecepatan hingga 1 Gbps. Jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda bepergian, dan dalam waktu yang singkat tertentu. Untuk mencontoh beberapa cepat teknologi 4G adalah mendownload film berkapasitas 6 GB saja hanya diperlukan waktu 6 menit. Generasi kelima, saat ini 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dokumen resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti 3GPP, WiMAX, Forum, atau ITU-R Release. Standar baru di luar 4G sedang berlangsung oleh badan standarisasi. Tetapi saat ini tidak dianggap sebagai generasi ponsel baru, tapi di bawah payung 4G. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.